Di hari syukuran rumah baru, kebahagiaan seharusnya menyelimuti. Namun, tiba-tiba seorang wanita asing melangkah masuk dengan tatapan menantang. Tanpa ragu ia berkata lantang, "Aku lebih cantik darimu." Semua tamu terdiam. Suasana mendadak beku. Tetapi sang istri tidak bereaksi dengan marah, melainkan tersenyum, menuangkan minum, lalu menyerahkan sebuah amplop yang membuat semua orang terhenyak. Halo sahabat cerita, selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih sudah setia mendukung setiap kisah yang kami bagikan. Sebelum kita mulai, tuliskan asal kota kalian di kolom komentar, agar kita bisa saling mengenal lebih dekat. Kali ini, sebuah kisah nyata penuh pelajaran akan kita dengarkan. Tentang seorang istri yang tengah merayakan momen bahagia di rumah barunya. Segala persiapan sudah rapi, tamu berdatangan dengan senyum. Doa syukur mengalir dengan hikmat. Namun, kebahagiaan itu mendadak terusik oleh kehadiran seorang tamu tak diundang. Seorang perempuan asing melangkah dengan percaya diri, membawa kata-kata tajam yang merobek suasana. Namun, cara sang istri menanggapi membuat seluruh ruangan terdiam, seakan waktu berhenti sejenak. Siang itu, cahaya matahari menembus tirai tipis ruang tamu. Aroma masakan ibu mertua masih mengepul dari dapur, bercampur dengan harum bunga segar yang sengaja ditata di setiap sudut rumah. Meja penuh hidangan, anak-anak berlarian sambil tertawa, dan para tetangga saling bercengkrama. Acara syukuran rumah baru itu terasa hangat dan penuh kebersamaan. Sang istri, tuan rumah sekaligus perempuan yang telah bersusah payah menyiapkan segalanya, tampak berkeliling menyapa setiap tamu dengan wajah cerah. Senyumnya tulus, meski lelah tak bisa disembunyikan. Semua terlihat sempurna, seakan hari itu ditakdirkan hanya untuk kebahagiaan. Namun, siapa sangka, di balik pintu yang perlahan terbuka, sebuah kejutan tak terduga segera mengguncang suasana. Langkah sepatu berhak tinggi terdengar menjejak lantai keramik. Sosok seorang wanita memasuki ruangan, mengenakan gaun merah yang memikat perhatian. Ia bukan bagian dari daftar undangan, bukan pula wajah yang dikenal para tetangga. Semua kepala serentak menoleh. Alunan obrolan berhenti, menyisakan keheningan canggung. Wanita itu berdiri tegak, menatap lurus ke arah tuan rumah dengan tatapan penuh tantangan. Senyum tipisnya menyiratkan sesuatu yang sulit dimengerti. Lalu, tanpa ragu, ia melontarkan kalimat yang membuat seluruh ruangan membeku. "Aku lebih cantik darimu." Sekejap, udara terasa berat. Para tamu saling pandang. Sebagian menutup mulut, sebagian lagi berbisik pelan. Kata-kata itu, yang diucapkan lantang, terdengar seperti sebuah pengakuan tak tersamar. Tak butuh waktu lama hingga kabar beredar dari mulut ke mulut di antara tamu. Perempuan ini adalah orang yang selama ini dekat dengan suami sang istri. Namun, yang mengejutkan bukanlah kalimat itu sendiri, melainkan reaksi sang istri. Alih-alih menunjukkan amarah atau tersinggung, ia tetap berdiri tenang. Wajahnya tidak memerah. Matanya tidak menitikkan air mata. Ia hanya tersenyum samar, seolah kalimat itu hanyalah angin lalu. Suasana hening semakin mencekam. Semua orang menunggu, berharap melihat ledakan emosi atau perdebatan sengit. Tapi yang terjadi justru kebalikannya. Sang istri melangkah pelan menuju meja, meraih teko bening, lalu menuangkan minuman ke dalam sebuah gelas. Tangannya tidak bergetar, gerakannya teratur, seperti seorang tuan rumah yang menyambut tamu istimewa. "Silakan duduk, nikmati minuman ini," ucapnya lembut, lalu menyodorkan gelas itu ke tangan wanita asing tersebut. Para tamu semakin terperangah. Dalam hati mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang yang baru saja dihina bisa menunjukkan keramahan semacam itu? Namun, momen itu ternyata baru permulaan. Sesuatu yang lebih mengejutkan telah ia siapkan. Dengan tatapan tenang, sang istri meraih sebuah amplop putih dari laci meja di sampingnya. Amplop itu terlihat biasa, namun cara ia menggenggamnya begitu kuat, seakan menyimpan sesuatu yang besar di dalamnya. Ia berjalan mendekat, lalu mengulurkan amplop itu dengan senyum yang sama. "Kalau memang kamu merasa lebih layak, silakan ambil semuanya," ucapnya penuh ketegasan. Kalimat itu meluncur halus,
namun menyimpan kekuatan yang membuat jantung semua orang berdegup lebih cepat. Wanita asing itu menerima amplop dengan raut wajah penuh kemenangan. Senyumnya melebar, seolah ia baru saja mengalahkan tuan rumah di hadapan semua orang. Para tamu menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak ada yang tahu bahwa lembaran kertas di dalam amplop itu akan menjadi titik balik dari semua cerita yang tersimpan selama ini. Sorot mata setiap tamu masih terpaku pada amplop putih yang kini berada di tangan wanita bergaun merah. Detik demi detik berjalan lambat, seolah waktu enggan beranjak. Sebagian orang menunggu ledakan emosi, sebagian lagi menanti perdebatan panas. Namun justru sebaliknya, suasana menjadi semakin hening. Sang istri berdiri tegak di tengah ruangan. Wajahnya tetap memancarkan ketenangan. Senyumnya tipis, namun bukan senyum kepura-puraan. Ada keyakinan dalam sorot matanya. Keyakinan bahwa apa yang ia lakukan bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk menegaskan harga dirinya. Tangan yang sebelumnya sibuk menuangkan minuman kini terlipat di depan tubuh, memperlihatkan sikap seorang tuan rumah yang masih berusaha menjaga kesopanan. Wanita asing itu menatapnya balik dengan rasa puas. Bibirnya melengkung, seolah menganggap dirinya sudah memenangkan sebuah permainan. Dalam pikirannya, sang istri hanyalah perempuan lemah yang tidak mampu melawan, hanya bisa bersikap manis meski telah dihina. Ia menerima gelas minuman yang ditawarkan, lalu meneguknya dengan penuh kesombongan. Namun yang membuat orang terkejut bukanlah keberaniannya, melainkan sikap tenang sang istri. Tidak ada nada tinggi, tidak ada air mata, tidak ada pembelaan diri. Yang terdengar hanyalah suara lembutnya ketika berkata, "Silakan ambil semuanya." Kalimat itu terucap begitu tenang, namun justru menimbulkan pertanyaan besar di benak setiap orang yang mendengarnya. Apa maksudnya? Apa yang sebenarnya terkandung dalam amplop itu? Mengapa seorang istri yang baru saja dipermalukan di depan tamu undangan bisa berbicara dengan nada setenang itu? Ruangan semakin senyap. Anak-anak yang sebelumnya berlarian kini berhenti, seolah ikut merasakan ketegangan. Orang-orang dewasa yang tadi bercakap pelan kini terdiam, menatap ke arah kedua perempuan itu. Bahkan suara kipas angin di sudut ruangan terdengar lebih jelas dari biasanya. Sang istri lalu melangkah kembali ke kursinya, duduk dengan tenang, sementara semua mata masih menunggu apa yang akan terjadi. Tidak ada rasa gugup dalam dirinya. Hanya ada ketegasan yang perlahan memancar. Ia tahu betul, waktu akan mengungkap segalanya. Wanita bergaun merah itu tersenyum sinis, lalu mengangkat amplop tersebut. Jemarinya perlahan merobek sisi kertas. Semua orang menahan napas. Ekspresi penuh percaya diri masih melekat di wajahnya. Ia yakin, apapun yang ada di dalam amplop itu hanyalah bentuk pengakuan kalah dari sang istri. Namun, di balik amplop yang sederhana itu, tersembunyi sesuatu yang jauh lebih berat daripada sekadar kata-kata. Sang istri sudah menyiapkan semuanya dengan matang. Bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk menunjukkan kebenaran yang tak terbantahkan. Tatapan para tamu berpindah-pindah antara sang istri dan wanita itu. Sebagian mulai merasa iba, sebagian merasa ngeri membayangkan apa yang sebentar lagi akan terungkap. Tidak ada seorang pun yang berani bicara. Mereka hanya bisa menunggu, menyaksikan peristiwa yang tak terelakkan. Ketika potongan kertas di dalam amplop itu mulai terlihat, napas wanita asing itu seketika berubah berat. Senyumnya perlahan menghilang, berganti dengan kerutan di dahi. Tangannya bergetar meski berusaha disembunyikan. Lembaran yang ia tarik keluar bukanlah yang ia bayangkan. Sementara itu, sang istri masih duduk tenang, menyilangkan tangan di pangkuannya. Senyumnya tetap sama, senyum yang membuat suasana semakin tak terduga. Ia tidak butuh kata-kata tambahan, tidak butuh menjelaskan. Semua yang ia siapkan di dalam amplop itu sudah berbicara dengan sendirinya. Dan saat itu, para tamu mulai menyadari, pertempuran sebenarnya baru saja dimulai. Amplop itu kini terbuka sepenuhnya. Jemari wanita bergaun merah meraih lembaran demi lembaran yang tersimpan rapi di dalamnya. Awalnya ia tersenyum, seolah yakin apa yang dilihatnya hanyalah hal sepele. Namun, detik berikutnya, sorot matanya berubah. Kertas pertama yang ia buka menampilkan cetakan pesan singkat.
Kalimat-kalimatnya jelas, menyiratkan percakapan yang tak pantas. Nama pengirim dan penerima terpampang nyata. Ia membaca sekilas, lalu buru-buru menutupnya kembali, berharap tak seorang pun sempat memperhatikan. Tapi sudah terlambat. Tamu yang berdiri paling dekat sudah sempat melihat sekilas isi pesan itu. Bisik-bisik mulai terdengar, perlahan menyebar dari satu sisi ruangan ke sisi lainnya. Beberapa orang menutup mulut dengan tangan, sebagian lainnya menatap tak percaya. Lembar berikutnya berisi tangkapan layar foto yang tersimpan di ponsel, menampilkan momen berdua yang tak pantas antara dirinya dengan seorang pria yang semua orang tahu adalah suami tuan rumah. Wajahnya memucat. Senyum yang tadi terukir penuh kebanggaan kini hilang sama sekali. Tangannya bergetar, nyaris tak sanggup memegang kertas. Ia ingin merobeknya, tapi tatapan puluhan mata membuatnya tak berani. Sementara itu, sang istri masih duduk tenang. Pandangannya tidak menunduk, tidak pula menatap dengan kebencian. Ia hanya membiarkan kenyataan berbicara tanpa satupun kata keluar dari bibirnya. Sikapnya membuat suasana semakin mencekam. Wanita bergaun merah mencoba menyembunyikan lembaran itu di balik tubuhnya, tapi beberapa kertas terjatuh ke lantai. Seorang anak kecil yang berdiri dekat meja memungut salah satunya, menyerahkannya kembali dengan polos. Namun, dari gerakan kecil itu, cukup banyak tamu yang sempat melihat bukti nyata perselingkuhan tersebut. Ruangan berubah gaduh. Bisikan berubah menjadi gumaman keras. Ada yang menunduk tak tega, ada pula yang memandang dengan rasa jijik. Perlahan, nama baik yang selama ini ia banggakan runtuh di hadapan banyak orang. Sang istri menegakkan tubuhnya, lalu berkata dengan nada rendah namun jelas, "Itu semua bukan cerita karangan. Semuanya nyata." Kalimatnya pendek, namun cukup untuk membuat semua orang yakin bahwa lembaran-lembaran itu bukan sekadar fitnah. Wanita itu ingin membantah. Bibirnya sempat terbuka, tapi tak satu pun kata keluar. Tenggorokannya kering, matanya memanas. Ia merasa seolah seluruh dunia berbalik melawannya. Dalam kepanikan, ia meraih tas tangannya, mencoba menyembunyikan semua bukti dengan memasukkannya terburu-buru. Tapi suara kertas yang bergesekan hanya semakin mempertegas kenyataan. Tidak ada lagi jalan untuk menutupinya. Para tamu menatap bergantian antara dirinya dan sang istri. Suasana yang awalnya penuh kebahagiaan kini berubah menjadi ruang pengadilan tak resmi, di mana semua mata menjadi saksi. Wanita itu akhirnya berdiri tergesa. Kursinya bergeser menimbulkan suara berdecit yang memecah keheningan. "Itu semua tidak benar," teriaknya dengan suara bergetar. Namun tangis yang tiba-tiba pecah di wajahnya justru mengkhianati kebohongan yang berusaha ia pertahankan. Tanpa menunggu lebih lama, ia meninggalkan gelas minuman yang masih setengah penuh, lalu berlari keluar sambil menggenggam erat tasnya. Lembar-lembar yang sempat jatuh dibiarkan tercecer di lantai. Suara hak sepatunya menggema hingga pintu tertutup rapat. Sementara itu, sang istri hanya menunduk sebentar, menarik napas panjang, lalu kembali menegakkan wajahnya. Ia tidak berteriak, tidak pula mengejar. Ia hanya membiarkan kenyataan berbicara dengan sendirinya. Dan pada saat itu, semua orang yang hadir tahu, rahasia yang selama ini disembunyikan telah terbongkar, dan tidak ada satupun yang bisa dikembalikan seperti semula. Suasana rumah itu berubah menjadi arena penuh kegaduhan setelah kepergian wanita bergaun merah. Beberapa tamu masih terpaku. Sebagian lain berbisik dengan wajah terkejut. Lembar-lembar kertas yang tercecer di lantai menjadi bukti nyata yang tak terbantahkan. Setiap orang yang menunduk untuk melihatnya hanya bisa menggelengkan kepala. Di tengah keramaian, sang istri tetap berdiri anggun. Matanya menatap kosong, seakan segala perasaan bercampur aduk di dalam dada. Ada perih, ada kecewa, namun yang paling kuat adalah rasa lega karena kebenaran akhirnya terungkap. Ia tak perlu mengeluarkan teriakan, cukup dengan diam. Seluruh rahasia yang tersimpan telah terbuka lebar. Tiba-tiba, dari arah luar pintu terdengar suara langkah tergesa disertai isakan keras. Wanita itu rupanya belum jauh. Ia masih berada di halaman depan. Jeritan emosionalnya menembus dinding, membuat beberapa tetangga yang baru datang ikut terhenti. Tangisnya terdengar memilukan, bercampur dengan suara patah hati yang tidak bisa ia sembunyikan.
Beberapa tamu mendekat ke jendela, ingin memastikan apa yang sedang terjadi. Mereka melihat sosok yang tadi begitu angkuh kini terduduk di pinggir jalan, memeluk tasnya sambil menutupi wajah. Dari mulutnya meluncur kata-kata tidak jelas, antara penyesalan dan ketakutan. Kenapa semua harus terungkap hari ini? Kenapa di depan semua orang? Gumamnya, hampir tak terdengar. Di dalam rumah, suasana menjadi semakin canggung. Tidak ada yang berani memecah keheningan. Beberapa ibu menunduk. Sebagian bapak menghela napas panjang. Semua menyadari bahwa peristiwa ini bukan sekadar masalah rumah tangga, melainkan sebuah pelajaran besar tentang harga diri dan kesetiaan. Sang suami yang sejak tadi berdiri di sudut ruangan akhirnya bergerak. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Namun tak ada keberanian untuk mendekat. Ia hanya menatap istrinya, berharap ada sedikit kata yang bisa menenangkan. Namun sang istri tidak menoleh. Baginya, malam itu bukan waktunya untuk membicarakan hubungan mereka. Malam itu hanyalah saksi bahwa kebenaran sudah berbicara. Wanita yang tadi merasa menang kini menjadi sosok yang paling terpukul. Ia berteriak lagi, kali ini lebih kencang. Aku tidak sanggup. Semua orang akan membenciku. Suaranya pecah, membuat beberapa anak kecil yang masih berada di dalam rumah terkejut hingga memeluk orang tuanya. Sementara itu, sang istri tetap menjaga sikap. Ia meraih lembaran yang masih berserakan, mengumpulkannya satu persatu tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Setiap gerakannya begitu tenang, namun justru itulah yang membuat semua orang semakin kagum. Tak ada balasan kasar, tak ada kata menyakitkan. Ia hanya menunjukkan bahwa kebenaran tidak butuh teriakan. Cukup ditunjukkan pada waktu yang tepat. Beberapa tetangga mencoba menenangkan suasana, mengajak anak-anak keluar agar tidak mendengar tangisan memilukan itu. Sebagian lain mendekat ke tuan rumah, memberikan tatapan simpati. Mereka tahu betapa besar luka yang tersembunyi di balik senyum sang istri. Hingga akhirnya, suara tangisan di luar rumah mereda perlahan. Wanita itu bangkit, lalu berlari menjauh tanpa menoleh. Isakannya masih terdengar samar, semakin menjauh hingga akhirnya hilang di telan malam. Ketika pintu kembali tertutup, ruangan itu terasa hening sekali. Sang istri meletakkan lembaran bukti di atas meja, lalu duduk perlahan. Semua tamu yang masih bertahan hanya bisa memandang dengan penuh hormat. Mereka menyadari, apa yang baru saja disaksikan bukan sekadar konflik, melainkan ketegaran seorang perempuan yang memilih berdiri dengan martabatnya. Dan di saat itulah, semua orang tahu bahwa badai yang meledak hari itu baru saja meninggalkan luka yang dalam. Namun, dari luka itu juga lahir sebuah kekuatan baru, yang membuat semua orang bertanya-tanya. Langkah apa yang akan diambil sang istri setelah malam ini? Setelah tangisan itu lenyap di kejauhan, rumah yang tadinya dipenuhi hiruk-pikuk kembali senyap. Para tamu masih duduk di kursinya masing-masing, namun tidak ada yang berani bersuara. Seakan mereka baru saja menyaksikan sebuah drama yang terlalu berat untuk dicerna. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar, menandai waktu berjalan perlahan. Sang istri menunduk sejenak, menarik napas panjang, lalu berdiri. Wajahnya tetap lembut meski sorot matanya menyimpan banyak luka. Ia menatap para tamu satu persatu, mencoba mengembalikan suasana. Terima kasih sudah datang dan ikut mendoakan, ucapnya lirih, namun cukup jelas untuk didengar semua orang. Kalimat sederhana itu membuat banyak hati tersentuh. Beberapa tetangga mengangguk, ada yang menepuk pelan punggungnya, memberi isyarat dukungan tanpa kata. Mereka kagum melihat bagaimana seorang perempuan yang baru saja dipermalukan di depan banyak orang masih mampu berdiri dengan tenang. Sementara itu, sang suami hanya terpaku di sudut ruangan. Kepalanya menunduk, wajahnya pucat, dan tangan mengepal di pangkuan. Ia tidak berani mendekat, apalagi berbicara. Setiap tatapan yang diarahkan kepadanya terasa seperti penghakiman. Ia sadar, diamnya sang istri jauh lebih menohok dibanding 1000 amarah. Acara yang semula penuh tawa kini berubah menjadi pertemuan penuh kehati-hatian. Anak-anak sudah dipulangkan lebih dulu oleh orang tuanya, sementara orang dewasa tetap bertahan, tak tega meninggalkan tuan rumah sendirian. Namun, sang istri dengan lembut meminta mereka untuk pulang. Saya tidak apa-apa,
Silakan kembali, semoga perjalanan kalian lancar, katanya. Satu persatu tamu pun pamit. Sebelum meninggalkan rumah, banyak dari mereka menyalaminya erat. Ada pula yang berbisik, "Tetap kuat, kami mendukungmu." Kata-kata itu membuat hatinya sedikit terhibur, meski kesepian sudah menunggu di balik pintu. Ketika rumah benar-benar kosong, suasana terasa sangat berbeda. Dinding-dinding yang tadi dipenuhi canda kini memantulkan keheningan. Meja yang penuh hidangan tampak tak tersentuh, seakan kehilangan maknanya. Sang istri duduk sendirian di kursi ruang tamu, menatap amplop putih yang masih tergeletak. Kertas-kertas di dalamnya sudah tidak utuh lagi, beberapa sudutnya terlipat karena sempat diremas. Namun, baginya, itu bukan sekadar barang bukti. Itu adalah simbol dari kebenaran yang akhirnya keluar ke permukaan. Malam semakin larut. Lampu ruang tamu masih menyala, menerangi wajah lelah yang berusaha tetap tegar. Sang istri mengusap matanya, bukan untuk menghapus air mata, tetapi untuk menjaga agar dirinya tetap terlihat kuat. Ia tahu, badai besar baru saja berlalu, tetapi perjalanan setelah ini akan jauh lebih sulit. Dan di tengah keheningan itu, ia menyadari sesuatu, bahwa dirinya tidak kalah, meski telah dihina, meski telah dikhianati. Ia masih berdiri, dengan harga diri yang tetap utuh. Dan itu adalah kemenangan yang sesungguhnya. Malam telah beranjak jauh. Suara jangkrik di halaman terdengar sayup, menggantikan riuh syukuran yang sejak sore mengisi rumah baru itu. Semua tamu sudah berpulang, menyisakan ruang tamu yang kini sunyi. Hanya lampu gantung yang masih menyala redup, memantulkan cahaya lembut ke lantai keramik yang dingin. Di kursi panjang, sang istri duduk sendiri. Tangan kirinya menopang dagu, sementara tangan kanan menggenggam amplop putih yang tadi menjadi pusat perhatian. Pandangannya kosong, menelusuri setiap detail ruangan yang kini sepi. Ia mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Sebuah pesta syukuran yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan, berubah menjadi panggung terbukanya sebuah pengkhianatan. Suaminya masih berada di ruangan yang sama, berdiri tak jauh darinya. Namun jarak hati mereka terasa sangat jauh. Wajah lelaki itu penuh penyesalan, namun lidahnya keluh. Ia ingin mendekat, namun tatapan sang istri yang begitu tegar membuat langkahnya tertahan. Seolah ada dinding tak kasat mata yang memisahkan mereka berdua. Dalam hati, sang istri mengulang kembali kalimat yang tadi ia ucapkan dengan tenang. "Silakan ambil semuanya." Bukan sekadar kata, melainkan sebuah keputusan. Keputusan untuk tidak lagi terjebak dalam permainan yang menyakitkan. Ia sadar, dirinya sudah terlalu lama diam, menahan luka yang tak pernah disuarakan. Dan malam itu, luka itu akhirnya meledak, bukan dengan amarah, melainkan dengan bukti yang tak bisa disangkal. Air matanya akhirnya jatuh, mengalir pelan di pipinya. Bukan karena kelemahan, melainkan karena ia melepaskan beban yang selama ini dipanggul sendirian. Tangisan itu justru membuat dadanya terasa lebih ringan. Ia tahu, jalan yang harus ditempuh ke depan tidak akan mudah. Namun, ia juga tahu bahwa dirinya tidak akan lagi berjalan dengan kepala tertunduk. Suami yang sejak tadi membisu akhirnya berusaha bicara. "Maafkan aku." Suaranya lirih, nyaris tenggelam oleh keheningan. Sang istri menoleh, menatapnya sesaat. Dalam sorot matanya tidak ada kebencian, namun juga tidak ada lagi kepercayaan. Ia hanya berkata pelan, "Maaf memang perlu, tapi luka ini tidak akan sembuh hanya dengan kata." Kalimat itu menohok, membuat pria itu terdiam kembali. Ia menunduk, menyadari bahwa kata-kata tidak akan pernah cukup untuk memperbaiki apa yang telah hancur. Sang istri berdiri, berjalan ke arah jendela. Ia menyingkap tirai, menatap gelapnya malam di luar. Angin masuk perlahan, membawa kesejukan yang menenangkan. Dalam hatinya, ia berjanji pada diri sendiri, apapun yang terjadi setelah ini, ia tidak akan membiarkan dirinya terpuruk. Ia berhak untuk bahagia, meski tanpa dukungan dari orang yang seharusnya menjaga hatinya. Ia menutup mata sebentar, merasakan hembusan angin. Saat itu ia sadar, melepaskan mungkin adalah langkah yang paling berat, namun juga paling bijak.
Karena mempertahankan sesuatu yang sudah rusak hanya akan melukai lebih dalam. Ketika ia kembali menoleh, suaminya masih berdiri di tempat yang sama, diam, rapuh, dan dipenuhi rasa bersalah. Sang istri tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya meninggalkan amplop di atas meja, sebagai pengingat bahwa kebenaran telah terungkap. Setelah itu, ia melangkah menuju kamarnya, meninggalkan ruang tamu yang masih dipenuhi bayangan peristiwa tadi. Langkahnya mantap, tidak ada keraguan, tidak ada lagi beban. Malam itu, ia memilih jalannya sendiri, jalan yang mungkin penuh tantangan, tetapi juga jalan yang membawanya pada kedamaian batin. Dan di balik pintu kamar yang ia tutup perlahan, tersimpan sebuah tekad. Dirinya akan tetap berdiri, bukan sebagai korban, melainkan sebagai perempuan yang mampu bangkit meski dihancurkan oleh orang yang paling ia percayai. Hidup seringkali menghadirkan kejutan yang tak pernah kita duga. Kadang di balik senyum dan tawa, tersimpan luka yang begitu dalam. Namun, dari setiap kepedihan, selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Malam itu, sang istri membuktikan bahwa harga diri tidak harus dibela dengan kemarahan, melainkan dengan ketenangan dan bukti nyata. Kisah ini mengajarkan kita, setia bukan hanya soal janji, tetapi juga tentang menghargai hati orang yang memilih untuk percaya. Ketika kepercayaan dikhianati, yang tersisa hanyalah pilihan, bertahan dengan luka, atau berani melangkah untuk menemukan arti bahagia. Pengampunan memang penting, tetapi jangan lupa bahwa menjaga diri sendiri juga bagian dari kasih yang sejati. Tidak ada salahnya berkata, cukup, ketika luka sudah terlalu dalam. Karena mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk kembali menemukan cahaya di tengah kegelapan. Semoga dari kisah ini kita belajar, bahwa sekuat apapun badai yang datang, selalu ada harapan bagi hati yang memilih berdiri. Dan pada akhirnya, kita semua layak untuk mendapatkan cinta yang tulus, bukan sekadar janji yang mudah diucap tapi sulit ditepati. Sampai jumpa di video berikutnya.